Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan memulai pelajaran. Akan tetapi terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemanfaatan ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan ilmu kita semakin bertambah dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi akidah akhlak KD5, yaitu tentang akhlak menjenguk orang yang sakit ya. Tentunya kalian itu pernah menjenguk ya teman kalian atau saudara kalian, ayah atau ibu saudara kalian itu pernah ada yang sakit ya, sakit di rumah atau sampai dibawa ke rumah sakit, kemudian kita menjenguk. Nah, apakah kita itu sudah sesuai dengan akhlak yang disyariatkan oleh Rasulullah? Nah, kita akan belajar kembali yaitu tentang akhlak menjenguk orang yang sakit. Anak-anakku sekalian, harapannya setelah kalian itu mempelajari materi ini, yaitu tentang akhlak menjenguk orang yang sakit, diharapkan kalian itu akan bisa mencontohkan adab yang baik ketika menjenguk orang yang sakit. Kemudian diharapkan juga kalian dapat menyebutkan hikmah menjenguk orang yang sakit. Kemudian setelah kalian mempelajari ini juga diharapkan akan menjadikan karakter kalian itu menjadi anak yang disiplin ya, menjadi anak yang tekun, kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab, dan juga menjadi anak yang berani ya, atau tumbuh keberanian. Kemudian akan menjadi anak yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diharapkan juga kalian akan menjadi orang yang suka menolong ya, orang yang peduli. Kemudian yang selanjutnya diharapkan kalian akan menjadi anak atau orang yang punya rasa toleransi kepada sesama. Kemudian untuk berikutnya nanti kalian akan mempelajari tentang komponen apa saja atau materi apa saja yang akan kalian pelajari. Kita akan mempelajari dalil menjenguk orang yang sakit ya, yang pertama. Kemudian adab menjenguk orang yang sakit. Kemudian hikmah orang yang sakit ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah doa menjenguk orang yang sakit. Kemudian pahala menjenguk orang yang sakit.
nanti satu persatu kalian akan mempelajari apa dalilnya menjenguk orang yang sakit, ya. Kemudian adab, tentang adab, bagaimana adab menjenguk orang yang sakit, ya. Nanti akan diterangkan di berikutnya. Kemudian hikmah, kalian juga akan mengetahui orang sakit itu hikmahnya apa saja, ya. Kemudian bagaimana doa menjenguk orang yang sakit, nanti kalian akan dipelajari juga, dikasih tahu. Kemudian tentang pahala menjenguk orang yang sakit, ya. Kalian nanti akan dikasih tahu pahalanya itu apa saja, ya. Karena memang menjenguk orang yang sakit ini adalah satu perilaku atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasa kepedulian kepada saudara kita yang terkena musibah sakit, ya. Nah, jika kita menjenguk, tentunya itu sangat berpahala. Dan ini nanti apa saja pahalanya. Lah, yang pertama, dalil menjenguk orang yang sakit. Ini dalilnya apa? Ya, apakah dari Al-Quran, apakah ada dari hadis? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, sebagai dalil anjuran kita menjenguk orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'ada maridun aw zara akhon lahu fillah ay fi sabilillah nadahu munadin bi antibta wa baba man syaka wa tabawwata minal jannati mansila. Ini adalah dalil anjuran menjenguk orang yang sakit, yang mana artinya adalah barang siapa menjenguk atau mengunjungi orang yang sakit, ya, atau mengunjungi saudaranya karena Allah Ta'ala atau niatnya karena fisabilillah, ya, maka akan ada yang menyeru kepadanya. Seruannya adalah engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya. Jadi, perilaku kita mengunjungi orang yang sakit, ya, saudara kita atau kerabat kita atau tetangga kita atau kawan kita. Kalau kita mengunjunginya, ya, kalau kita menjenguknya, ini sudah mendapatkan pujian. Pujiannya itu engkau telah berlaku mulia. Jadi ini adalah perilaku mulia. Langkah kita mengunjunginya itu sudah mulia sekali. Kemudian yang kedua, serta akan kau tempati rumah di surga. Ini yang kedua adalah satu janji, ya, dalam hadis ini. Yang pertama, kita dipuji langkah karena mengunjungi, kita menjenguk. Kemudian yang kedua kita itu akan dijanjikan akan menempati rumah di surga. Jadi dengan melihat dalil ini ada dua keutamaan, ya, ada dua keutamaan. Dan ini kenapa dianjurkan? Karena ini sangat mulia sekali. Mengunjungi teman kita yang terkena musibah, yang terkena bencana karena sakit, kemudian kita mengunjunginya, menjenguknya, membesuknya. Apalagi kalau kita membawa oleh-oleh, ya. Ini satu langkah yang sangat mulia. Ini dituturkan di dalam hadis, ya. Kemudian yang kedua, langkah kita, ya, dalam mengunjungi teman kita, saudara kita yang sakit, ini
akan dijanjikan akan mendapatkan atau menempati rumah di dalam surga sana. Ini adalah dalilnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Itu dalilnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ya adab menjenguk orang yang sakit ya. Kalau kita sudah pernah menjenguk teman kita yang sakit ya, tentunya kita memakai adab ya, memakai akhlak ya, agar ketika kita menjenguk orang yang sakit itu tidak justru malah membuat si sakit itu tambah sakit gitu. Maka harus harus ada adab-adab yang mengaturnya. Lah, adab-adab itu apa saja? Di sini disebutkan ada 5 ya, 5 adab. Yang pertama adalah kita disuruh untuk mengucapkan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu apa? Ya perkataan-perkataan yang tidak menyinggung si sakit ya kan. Jangan sampai kita itu malah membuli ya kan, atau memberikan perkataan-perkataan yang membuat si sakit itu, orang yang sakit justru malah tambah sakit ya. Ini adab ya, mengucapkan perkataan yang baik. Kemudian yang kedua adalah memotivasi dan menghiburnya. Ya, setelah kita sampai ke teman kita yang sakit ya, ke rumah sakit misalnya atau di rumahnya, ya kita memotivasi ya kan, dan juga menghiburnya. Memotivasi itu contohnya bagaimana ya? Ya biar sehat ya kan, semangat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada panjenengan ya kan. Dan kalau panjenengan itu sudah sehat, nanti kita akan bermain lagi, kita akan belajar bersama-sama lagi, kita akan mengaji bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah tadi yang kedua memotivasi dan menghibur ya. Menghibur, dia dihibur dengan lelucon ya kan, dengan loh kok sekarang tambah cantik ya, kalau misalkan teman kita cewek ya kan, atau kalau misalkan teman kita itu cowok, loh kok tambah ganteng, tambah putih, tambah glowing gitu kan. Itu kan salah satu agar si sakit itu tidak agar melupakan sakitnya ya, kita hibur ya kan, atau memberikan cerita-cerita yang membuat si sakit itu terhibur, bahagia ya kan. Pengalaman-pengalaman selama dia itu sakit ya kan, kita lupakan saja ya, suruh kita lupakan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah menanyakan kepada pasien apa saja yang ditanyakan ya kan. Misalkan sudah sakit itu berapa lama ya kan, sakitnya apa ya kan, kemudian yang menyebabkan sampai sakit itu apa ya kan, ya ditanyakan begitu kan. Tapi ya tanyanya yang pelan-pelan, jangan mencak-mencak dan membuat si sakit itu tambah justru bagaimana itu kan. Kemudian jangan memaksa makan atau minum ya kan, karena orang yang sedang sakit itu ya nggak enak makan, nggak enak minum ya kan. Jangan dipaksa ya kan, jangan dipaksa. Kemudian yang selanjutnya adalah mendoakan kesembuhan. Akhlak yang nomor 5 ya, yang terakhir ini kita doakan agar mudah-mudahan sakitnya itu cepat hilang ya kan, cepat sembuh dan bisa bermain lagi atau belajar lagi bersama dengan kita. Untuk doanya nanti akan disampaikan di akhir. Itu adalah adab menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah orang yang sakit. Apa saja hikmahnya?
orang sakit pun ada hikmahnya ya. Yang pertama, dapat memupuk jiwa sabar dan tawakal. Ya. Jadi ketika kita sakit ya, kita itu dilatih untuk sabar ya. Karena apa? Yang biasanya kita itu dalam keadaan sehat, bisa bermain, bisa mengaji, bisa jamaah sholat, bisa makan enak, bisa berlibur kemana-mana, ditahan dulu, sabar dulu ya kan, karena sedang sakit. Kemudian tawakal. Ya, namanya sedang sakit ya kita pasrah saja, kita terima saja keadaan ini, karena ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabar dan tawakal itu akan terpupuk bagi orang yang sakit. Kemudian akan memperkuat iman. Yang kedua, akan memperkuat iman. Jadi apakah ketika kita sakit itu masih tetap menjalankan perintah Allah atau tidak? Ini ujian keimanan bagi si sakit. Kalau misalkan lagi sakit, kok justru malah buat alasan, ya kan? Buat alasan saya sedang sakit, ya kan? Maka saya akan berhenti sholat dulu. Nah, ini berarti sekarang kalau misalkan sedang sakit, diuji ya kan, apakah tetap masih menjalankan aktivitas seperti sholat atau mengaji atau bagaimana? Apakah dia itu masih menjalankan syariat Islam itu? Kalau dia itu masih menjalankan sholat, masih mengaji, berarti itu adalah imannya sangat kokoh, tambah kuat imannya. Nanti setelah dia itu sehat, pasti dia itu akan semangat ya kan. Wong sedang sakit saja itu masih bisa menjalankan perintah Allah, apalagi dalam keadaan sehat. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menyadari betapa nikmat anugerah sehat ya. Ya, kalau kalian ya anak-anak kelas 10 ini itu sedang sakit, misalkan sakit gigi lah misalkan, sakit gigi, senut ya kan, itu pasti kita akan playback ya. Kita akan membandingkan ya kan, makan martabak misalkan, atau makan apalah yang enak-enak ya, itu kita jadi merasakan. Saat saya sekarang sedang sakit, makan gak enak, minum gak enak, berarti kita itu menyadari betapa ketika sehat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara. Itu ya, kita akan menyadari bahwa anugerah sehat itu adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah yang keempat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Jadi orang yang sakit ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena apa? Ya kita bandingkan saja ya. Mungkin di saat kita itu sedang sehat, ya kan? Kita masih ngerumpi, ngerasani hibah dan macam-macam. Tapi ketika kita sedang sakit, ini nggak mungkin. Ya, kita nggak mungkin merasani karena sendirian, ya kan? Nggak enak, ya kan? Keadaan nggak enak, ngomong juga nggak enak, apa-apa nggak enak, ya kan? Jadi yang akan kita dapatkan ya, atau kalian ketika sakit itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang berikutnya, hikmahnya adalah yang nomor 5, Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa bagi orang yang sakit. Ya, ini satu hikmah ya.
sakit tapi mendapatkan ampunan, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita itu dikurangi. Nah, ini kan satu bukti maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, seperti sekolah, seperti mengaji, atau apa kesukaan. Itu karena kita sedang sakit dan nggak bisa melakukan hal itu semua. Tapi itu semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dikurangi, dosa kita diampuni. Ya, jadi itu hikmah, ya, 5 hikmah bagi orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya adalah pahala menjenguk orang yang sakit. Ini apa saja ya pahalanya? Jadi ketika kita menjenguk orang yang sakit, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendapatkan pujian dari Allah dan malaikat. Kita dipuji, ya, seperti dalil yang pertama itu, ya. Kita itu ketika menjenguk atau mengunjungi teman yang sakit, itu satu, termasuk langkah yang mulia, ya. Kemudian yang kedua pahalanya adalah akan mendapatkan sholawat dari 7.000 malaikat. Mendapatkan sholawat 7.000 dari malaikat. 7.000 sholawat dari malaikat, ya. Malaikat yang bersolawat untuk kita, ya, yang menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau yang sholawat malaikat kepada Allah kan berarti maksudnya lah didoakan, ya, didoakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita akan dimasukkan di dalam surga. Ini janji Allah, seperti yang dalil yang pertama itu, dalil tentang anjuran kita menjenguk orang yang sakit. Kalau kalian para anak-anak, ya, anak-anak itu ada teman yang sakit, ya kan, kemudian bermusyawarah satu kelas untuk menjenguk, ya, teman kita yang sakit, misalkan si Sukma Harum, ya, sakit, ya, kemudian dijenguk. Ini janji sudah, kita itu dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sungguh sangat luar biasa. Jadi ini ada 3, ya, pahala menjenguk orang yang sakit. Kemudian untuk berikutnya adalah doa menjenguk orang yang sakit. Ini Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa menjenguk orang yang sakit. Ya, jadi ini termasuk adab, ya, adab menjenguk orang yang sakit. Ini yang salah satunya adalah mendoakan. Kemudian apa doa khususnya? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqam. Yang artinya adalah, ya Allah, Tuhan pemelihara manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah dia. Engkaulah zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan darimu. Ya, adab-adab yang pernah yang tadi disampaikan, tentunya kalian itu harus bisa mencontoh akhlak tadi, ya. Kemudian mempraktekkan ketika ada saudara, teman, atau tetangga kita yang sakit, ya, pakailah adab tadi, ya. Kemudian hikmahnya orang yang sakit itu seperti apa, ya, apa saja kalian harus tahu, ya. Ya, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat kepada kita semua, ya, khususnya kepada kita, ya,
dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, ya, dan juga memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup acara kegiatan belajar mengajar hari ini dengan doa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas, ya, untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.